Oh, All singing low while I pop a bottle off of your chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah, and you are not badass. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Vanessa Dor Aulia. Saya dari kelas 11 IPA 3 akan menjelaskan tentang mencermati sistem peradilan di Indonesia. Yang pertama, makna lembaga peradilan. Lembaga negara yang mengawasi pelaksanaan dari suatu kaidah. Lembaga ini sering disebut sebagai lembaga peradilan, yang merupakan wahana bagi setiap rakyat yang mencari keadilan untuk mendapatkan haknya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Berbicara mengenai lembaga peradilan nasional, tidak terlepas dari konsep kekuasaan negara. Konsep ini tidak lain adalah konsep kekuasaan kehakiman. Di Indonesia, perwujudan kekuasaan kehakiman ini diatur sepenuhnya oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman di Indonesia dilakukan oleh Mahkamah Agung. Badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum, peradilan militer, peradilan agama, dan peradilan tata usaha negara, serta oleh sebuah mahkamah konstitusi. Lembaga-lembaga ini berperan sebagai penegak keadilan dan dibersihkan dari semua campur tangan, baik dari lembaga legislatif, eksekutif, maupun lembaga-lembaga lainnya. Proses peradilan dilaksanakan di sebuah tempat yang dinamakan pengadilan. Lembaga negara nasional sama artinya dengan pengadilan negara, yaitu sebuah lembaga yang dibentuk oleh negara sebagai bagian dari otoritas negara di bidang kekuasaan kehakiman dengan sumber hukumnya peraturan perundang-undangan dalam negara. Pengadilan secara umum mempunyai tugas untuk mengadili suatu perkara menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang. Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang. Pengadilan wajib memeriksa dan mengadili setiap perkara yang diajukan. Yang kedua adalah dasar hukum lembaga peradilan. Adapun yang menjadi dasar hukum terbentuknya lembaga-lembaga peradilan nasional adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah Pancasila, terutama pada sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Bab 9, Pasal 24 ayat 2 dan 3 yang berbunyi, kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi. 3 badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dan yang lainnya. Peraturan perundang-undangan ini menjadi pedoman bagi lembaga-lembaga peradilan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagai lembaga yang melaksanakan kekuasaan kehakiman secara bebas tanpa ada campur tangan dari siapapun. Yang ketiga adalah klasifikasi lembaga peradilan. Lembaga peradilan nasional dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung yang pertama adalah peradilan umum yang meliputi pengadilan negeri berkedudukan di ibu kota, kabupaten atau kota, dan pengadilan tinggi berkedudukan di ibu kota provinsi. Peradilan agama yang terdiri atas pengadilan agama yang berkedudukan di kota, kabupaten atau kota, dan pengadilan tinggi agama yang berkedudukan di kota, ibu kota, provinsi. Peradilan militer terdiri atas pengadilan militer, pengadilan militer tinggi, pengadilan militer utama, dan pengadilan militer pertempuran. Peradilan tata usaha negara terdiri atas pengadilan tata usaha negara yang berkedudukan di ibu kota, kabupaten atau kota, dan pengadilan
tinggi tata usaha negara yang berkedudukan di ibu kota provinsi. Mahkamah Konstitusi. Kompetensi sebuah lembaga peradilan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah kompetensi relatif, yaitu kompetensi yang berkaitan dengan tugas dan wewenangnya untuk mengadili suatu perkara. Misalnya, tindak pidana yang dilakukan oleh anggota TNI disidangkan di pengadilan militer. Yang kedua, kompetensi absolut, yaitu kompetensi yang berkaitan dengan wilayah hukum atau wilayah tugas suatu badan pengadilan. Misalnya, pengadilan negeri, wilayah hukumnya hanya meliputi satu kabupaten atau kota dan hanya berwenang menyidangkan suatu perkara di wilayah hukumnya. Tingkatan lembaga peradilan. A. Pengadilan tingkat pertama atau pengadilan negeri. Fungsi pengadilan tingkat pertama adalah memeriksa tentang sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan yang diajukan oleh tersangka, keluarga, atau kuasanya kepada ketua pengadilan dengan menyebutkan alasan-alasannya. B. Pengadilan tingkat kedua atau pengadilan tinggi. Pengadilan tingkat kedua berfungsi sebagai 1. Menjadi pimpinan bagi pengadilan-pengadilan negeri di dalam daerah hukumnya. 2. Melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan di dalam daerah hukumnya dan menjaga supaya peradilan itu diselesaikan dengan seksama dan wajar. C. Kasasi oleh Mahkamah Agung. Mahkamah Agung berkedudukan sebagai puncak peradilan dan sebagai pengadilan tertinggi untuk semua lingkungan peradilan dan memberi pimpinan kepada pengadilan-pengadilan yang bersangkutan. Dalam hal kasasi, yang menjadi wewenang Mahkamah Agung adalah membatalkan atau menyatakan tidak sah putusan hakim pengadilan tinggi karena putusan itu salah atau tidak sesuai dengan undang-undang. Yang terakhir adalah peran lembaga peradilan. A. Lingkungan peradilan umum. Kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum dilaksanakan oleh pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan Mahkamah Agung. Pengadilan negeri berperan dalam proses pemeriksaan, memutuskan, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata di tingkat pertama. Pengadilan tinggi berperan dalam menyelesaikan perkara dana dan perdata pada tingkat kedua atau banding. Mahkamah Agung berperan dalam proses pembinaan lembaga peradilan yang berada di bawahnya. B. Lingkungan peradilan agama. Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, dan lain-lain. C. Lingkungan peradilan tata usaha negara. Peradilan tata usaha negara berperan dalam penyelesaian sengketa tata usaha negara. D. Lingkungan peradilan militer. Peradilan militer berperan dalam menyelenggarakan proses peradilan dalam lapangan hukum pidana. E. Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Sekian video dari saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.